Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, masih bersama kami YouTube channel Mr. Science. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi cara memahami praktek regresi linear berganda dua variabel dengan percobaan menggunakan SPSS dan Excel. Pembahasan meliputi pengenalan statistik sebagai bagian dari data science, pre-processing data sebelum dilakukan regresi linear yang biasa disebut dengan uji asumsi klasik, antara lain uji normalitas, homogedastisitas, uji kotokorelasi yang sebenarnya dalam korelasi ini digunakan untuk data time series ya. Namun dalam percobaan ini meski datanya cross-section tetap kita gunakan untuk sekedar menambah pengetahuan. Dan yang terakhir adalah uji multiple linearitas. Tentu sebelumnya data sudah dianggap clean, artinya sudah dilakukan validitas dan reliabilitas. Setelah asumsi klasik terpenuhi ataupun kita lakukan, maka tahap berikutnya adalah uji hipotesis parsial untuk memeriksa pengaruh variabel X masing-masing terhadap Y. Dilanjutkan dengan uji hipotesis secara simultan, yaitu untuk memeriksa pengaruh variabel X dan Y secara bersama-sama terhadap Y. Dalam percobaan ini kita menggunakan data hasil penelitian yang berjudul pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi terhadap kinerja. Sebelumnya, jika menyukai video-video ini, silakan subscribe dan lonceng untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel ini. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Teman-teman, kita sekarang membahas mengenai salah satu topik dalam bidang data science, yaitu regresi linear. Namun sebelum kita masuk ke dalam apa itu regresi linear, kita juga perlu tahu bahwasannya regresi linear salah satu teknik di dalam statistik, sedangkan posisi statistik ada di dalam domain data science ya. Di sini data science itu mencakup antara lain statistik ya, visualisasi, experimentation dan seterusnya ya. Di sini juga terlihat adanya lingkaran yang pertama adalah machine learning. Di sini biasanya menggunakan SVM, decision tree, deep learning, Bayesian learning, KNN ya. Lalu di sini juga ada bersinggungan dengan salah satunya text mining ya. Di AI ada text mining, time series forecasting. Time series forecasting ini juga sebenarnya sama dengan regresi linear ya. Salah satu bagian dari regresi itu adalah time series ya. Ini hanya tipe bentuk datanya saja, karena data ada yang time series, ada juga yang cross section. Recommendation engines ya, di AI ada sensor, linguistic, language, synthesis, vision, robotics, dan planning. Nah, kita tidak akan berdiskusi terlalu luas, kita akan membahas ya nanti ke dalam salah satu topik di dalam data science, yaitu regresi linear. Kenapa regresi linear perlu kita bahas? Karena regresi linear ini merupakan salah satu basic ya dari data science ya, di mana di sini ada merupakan bagian yang sangat penting ya di dalam data science ini. Statistik ya, dasar-dasar statistik juga banyak digunakan ya, misalnya mengenai decision tree, SVM, Bayesian learning dan seterusnya. Ini juga menggunakan dasar-dasar dari statistik seperti probabilitas misalnya ya. Topik lain juga yang penting adalah visualisasi, meskipun ini tidak kaku ya menurut KOTU 2019, tetapi secara prinsip adalah seperti ini pembagiannya ya. Kalau boleh kita bentuk dalam bentuk diagram ya, maka di sini regresi ada di sini ya, regresi ya, regression ya, ada clustering, association. Clustering ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan ya, mengkelompokkan, berbeda dengan klasifikasi ya. Dan clustering dan klasifikasi ini dua hal yang berbeda. Nanti kita akan jelaskan mengenai apa itu supervised learning dan unsupervised learning. Meskipun dalam topik ini kita tidak akan banyak masuk membahas mengenai itu dulu ya, tetapi nanti ke depan kita akan coba membahas secara detail beberapa algoritma yang sekarang sedang in ya, seperti algoritma klasifikasi ya, beberapa
juga algoritma clustering. Data science juga nanti ada association analysis, anomaly detection, ya. Dan juga yang sedang hits juga adalah deep learning, salah satu algoritma yang menggunakan yang menggunakan neural network ya, dengan fitur-fitur yang lebih kompleks ya, digunakan untuk membuat mesin learning ya, mesin learning ya, yang banyak digunakan diaplikasikan pada misalnya untuk pengolahan citra ya, untuk image processing lebih mudah. Oke, kita lanjut. Empirical models ya, itu ada dua menurut Cotu 2019, ada yang sifatnya prediktif dan explanatory. Prediktif itu supervised, explanatory itu unsupervised. Nah, di sini yang tadi barusan disampaikan explanatory itu di sini adalah clustering contohnya. Ya. Sedangkan regresi itu masuk prediksi. Jadi untuk memperkirakan, memprediksi. Nah, prediksi pun nanti ada bermacam-macam ya, meskipun tadi di atas sebelumnya kita bahas ada time series forecasting berbeda, tetapi sebenarnya regression ini hampir sama dengan yang time series ya. Kalau datanya ada dua jenis, ada yang sifatnya time series, ada yang cross section. Nah, di sini ada klasifikasi juga, supervised bisa menggunakan klasifikasi atau regresi. Perbedaannya kalau untuk regresi itu datanya numerik, kalau klasifikasi datanya bisa nominal ya, baik binominal ataupun polinominal. Sedangkan unsupervised itu contohnya clustering dan asosiasi. Clustering ini pada prinsipnya ini memilah-milah. Nah, untuk ilustrasi bisa kita lihat di gambar berikut ya. Misalnya untuk supervised learning ya. Ini ada salah satu algoritma, misalnya di sini kebetulan ini datanya nominal ya, polinominal ya, bukan data numerik ya. Kalau data numerik dalam percobaan nanti kita akan mencoba membuat prediktif tapi supervised learning, tapi bukan yang bukan yang klasifikasi, tetapi yang ini yang regresi ya. Jadi kalau regresi datanya numerik, kalau klasifikasi datanya bisa binominal ya. Polinominal bisa nominal, bisa binominal maupun polinominal. Misalnya di sini kita membuat algoritma supervised learning. Supervised learning itu artinya pembelajaran yang terpandu. Jadi mesin diajari, ya, dicerdaskan dengan cara dikasih inputan data ya. Bahwasanya kalau gambar seperti ini itu adalah dark sekali, gambar seperti ini dark. Terus kalau seperti ini not dark. Not dark terus ya, dilakukan iterasi sampai beberapa kali ya, sejumlah nilai tertentu ya, bisa ratusan ya, dan seterusnya ya. Sehingga pada suatu titik di mana pengembang sudah merasa bahwasanya mesin ini sudah cerdas, maka dilepas menggunakan ini disebut data training ya. Lalu kita akan coba dengan data testing. Kita coba testing, misalnya diberikan gambar ini, predictive model ternyata bisa mendeteksi bahwasanya ini adalah data. Nah, misalnya pada saat testing ada 10 data, dari 10 data terdeteksi 7 ya. Maka di sini akurasinya ya 70% ya, 7/10. Ini contoh dari supervised learning. Sedangkan untuk unsupervised learning ini berbeda dengan supervised yang diajari. Kalau ini tidak langsung ya, kita pengembang mengembangkan algoritma yang langsung bisa memilih ya, memilih. Ya, contohnya ini menggunakan algoritma Cummins ya. Cummins. Ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat untuk Cummins ada contohnya di video sebelumnya. Ya, langsung diberikan misalnya ada beberapa variasi gambar ya, langsung nanti algoritma akan memilah ya, mana yang akan mengelompokkan mana yang termasuk duck, mana yang termasuk rabbit, dan mana yang termasuk landak ini ya. Nah, ini contoh dari perbedaan dari supervised dan unsupervised learning. Oke, sekarang kita masuk. Memang niat kita adalah ingin membahas mengenai regresi ya. Kita bahas supaya kita tahu juga dasar-dasarnya ya. Prinsipnya regresi itu prosedur statistik ya, yang menentukan persamaan garis lurus yang paling sesuai dengan kumpulan data tertentu ya. Jadi kalau analis regresi itu tentu nanti kita akan menggunakan persamaan garis linear ya. Gunanya tujuannya adalah untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi
Y atau variabel independen Y. Ini yang kita akan deteksi. Ya. Menggunakan apa? Menggunakan variabel dependen Y. Ya. Dengan menggunakan variabel independen X1, X2, dan seterusnya. Misalnya kita ingin mendeteksi pengaruh motivasi dan pendidikan terhadap kinerja misalnya. Bisa seperti itu ya. Oke. Nah, persamaan linear seperti ini ya. Persamaan linear itu Y aksen sama dengan A, ini merupakan konstan ya, atau juga bisa disebut konstan ya, ditambah B1 X1 B2 X2 dan seterusnya sampai Bn Xn ya, ada. Jadi bisa menggunakan banyak variabel ya. Pada percobaan nanti kita akan mencoba untuk 2 variabel ya. Nah, visualisasinya seperti ini. Kalau 2 variabel tentu mudah ya. Langsung nih sumbu X, sumbu Y. Ya. Di sini ada garis regresinya. Ini garis regresinya nih ya. Garis regresinya ini adalah sebaran data mentahnya. Ya. Dengan menggunakan persamaan ini maka bisa terdeteksi. Ya, jadi A ditambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah E. E merupakan error ya, atau sisaan residual atau error ya. Error ini kalau dikembangkan lagi dalam penelitian bisa menghasilkan atau variabel-variabel baru ya. Karena nanti kita akan melihat ya, apakah X1, X2 ini sudah mencakup ya mayoritas ya. Misalnya dari 100% kalau dia cuma berpengaruh 60%, maka sebenarnya masih ada error 40% yang bisa kita kembangkan untuk mencari variabel lainnya. Sedangkan untuk 3 variabel kira-kira seperti ini ya, sumbu X ya, sumbu X ya, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya. Oke, sumbu X ya, sumbu Y, dan sumbu Z ini. Ya, kira-kira seperti itu ya. Di sini, nah cuma di sini X1, X2, X3 kita gantikan seperti itu. Gambarnya kira-kira seperti ini karena dia 3 variabel, maka dia merupakan dalam bentuk bidang. Nah, kalau yang lebih dari 3 variabel agak sulit digambarkan. Oke. Secara prinsip ya, pre-processing sebelum regresi itu dilakukan, ada istilahnya uji normalitas ya. Kita harus lakukan apa sih fungsi normalitas itu untuk memastikan bahwasannya data yang kita gunakan memang data yang normal ya. Itu karena itu berkaitan dengan asumsi dari peneliti ya. Dan ini juga akan menentukan kenapa normalitas itu perlu ya. Karena kita sepakat dulu pendekatan yang digunakan menggunakan distribusi normal. Apakah harus nggak? Tergantung sebenarnya. Tergantung datanya. Kita tahu dari distribusi peluang itu kan datanya bisa diskrit ya. Bisa diskrit, bisa juga kontinu ya. Nah, biasanya uji normalitas itu digunakan untuk data yang kontinu ya. Data yang kontinu itu maksudnya adalah data yang berbeda dengan diskrit yang potong-potong kontinu, misalnya 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya ya. Jadi lebih panjang ya. Contohnya distribusi normal itu gambarnya teman-teman mungkin sudah tahu ya, seperti ini ya gambarnya. Jadi seperti bell shape ya, atau lonceng, atau juga bisa disebut orang suka menyebut dengan bentuk perut ya. Nah, kita tahu skala pengukuran itu kan ada yang skala pengukuran tuh ada yang numerik ya, ada yang non numerik ya, atau bisa juga disebut metrik ya. Ada metrik ya, ada metrik, ada non metrik ya, non metrik. Nah, ini juga kita perlu tahu ya supaya kita tidak rancu ya. Nah, di sini yang non metrik itu tentu ini adalah contohnya, misalnya ini skala nominal dan ordinal ya. Nominal itu artinya penamaan ya. Nah, jadi nominal dan ordinal itu, kalau nominal itu menamakan ya, misalnya 1 itu sebagai laki-laki ya, sebagai pria, terus 2 itu sebagai wanita.
Sedangkan kalau ordinal ini dia sudah ada urutannya. Misalnya adalah pangkat ya. Misalnya pangkat satu itu misalnya pangkatnya staff ya. Satu staff ya. Dua itu misalnya supervisor ya. Supervisor. Tiga itu misalnya manager ya. Dan empat itu misalnya adalah direktur. Ini adalah, sedangkan untuk yang metrik itu ada yang disebut skala interval ya. Secara prinsip ya, skala-skala ini memiliki kandungan di bawahnya ya. Ini urutan 1, urutan A nominal, B itu ordinal, yang C itu interval. Dalam interval ini sudah mengandung nominal sekaligus ordinal ya. Nanti ini akan kita bahas di topik khusus saja ya, biar lebih detail ya, karena kalau di sini akan menjadi lama nanti. Nah, di sini misalnya interval itu prinsipnya karena ini interval itu nilai 0 itu tidak benar-benar 0 ya. Jadi dia hanya untuk skala, misalnya misalnya kita ingin menyebutkan setuju, tidak setuju, dan seterusnya ya. 2, 3, 4 ya, ini sangat tidak setuju, ini setuju, sangat setuju, setuju sekali, sangat setuju sekali. Nah ini sebenarnya 0 ini bukan berarti nilainya ada ya, karena 0 ini kita bisa rubah ya. 0 ini bukan berarti ini, tetapi berbeda dengan skala yang tertinggi, rasio. Misalnya apa ya? Misalnya penghasilan ya. Penghasilan 0 itu ya, 0 itu memang benar-benar 0, tidak ada. Anda memang jadi miskin sekali, tapi tidak bisa dirubah 0 ya. Misalnya Anda punya gaji 3 juta ya 3 juta. Ya, jadi ini ada 3 juta itu berbanding ada rasionya 3 juta dari ya. Misalnya di sini ada penghasilannya 2 juta, 2 juta dari maksimal 3 juta, 2/3. Makanya disebut skala rasio. Ya, oke, kita lanjut supaya tidak ini ya. Terus ada juga homokedastik ya. Ada lagi homokedastik ya. Homokedastik juga salah satu parameter, salah satu asumsi yang harus dipenuhi ya dalam regresi linear. Berbeda dengan normalitas, itu targetnya adalah kalau normalitas tuh data harus normal ya, berdistribusi normal, walaupun pada prakteknya kalau data besar itu cenderung normal ya biasanya. Makanya nanti dalam percobaan ini kita tidak banyak membahas mengenai uji asumsi klasik, meskipun beberapa kita lakukan. Mudah-mudahan kita akan bisa mencoba dengan beberapa aplikasi ya. Terus di sini homoskedastisitas ya, ini adalah salah satu uji yang yang dilakukan untuk memastikan bahwasannya data itu homogen ya. Atau bisa juga disebutkan residual atau variansinya itu konstan. Jadi ini targetnya adalah datanya homokedastik ya, walaupun nanti biasanya disebut atau biasanya dalam prakteknya ini uji heterokedastisitas ya. Caranya bagaimana ya? Caranya nanti dengan menggunakan variansi dari nilai residual. Nilai residual itu apa? Nilai residual itu sisaan ya, sisaan antara dari persamaan yang dihasilkan. Kita lihat variansinya, ya, apakah konstan? Ya. Jadi error yang terjadi, ya, apakah error yang terjadi itu merupakan alami atau tidak? Ya, mungkin kalau dibahasakan itu lebih mudah seperti itu. Apakah error yang terjadi itu sifatnya alami? Ya. Ya, kita kan tahu ya formulasinya tadi sama dengan A plus BX ya plus CX2 ya. Misalnya di sini, nah di sini nih pastikan error ini memang alami ya. Bukan karena direncanakan ya, bukan karena rencana. Nah, lebih ke sana ya. Ini variansi, jadi kita
mengukur homogedastik ya. Ya, dengan kalau errornya alami ya, maka regresi yang dihasilkan ya diharapkan dia konstan ya. Ya. Oke. Selanjutnya uji autokorelasi ini kalau untuk data cross section itu tidak perlu. Yang dimaksud dengan time series ini data yang misalnya tahun ya, ada tahun ya, time series ya misalnya 2000 ya, 2001, 2002 misalnya terhadap gaji. Nah, ini kan sudah kelihatan, ini perlu dicek ya atau tapi kalau cross section tidak perlu. Sedangkan yang terakhir multikolinearitas itu salah satu uji yang juga yang digunakan di dalam regresi linear. Tapi kita tidak akan membahas detail ya. Kita akan langsung saja melakukan percobaan ya. Percobaan kali ini kita akan coba dengan SPSS ya, uji normalitas ya, homogedastik ya, uji autokorelasi. Kebetulan di sini kita akan coba menguji pengaruh tingkat pendidikan dan motivasi terhadap kinerja. Nah, ini kebetulan saya sudah membuat ada 50 data ya. Oke. Selanjutnya untuk bisa melihat ini, menganalisis ya, membuat regresi ini kita klik analisis ya, regression ya, lalu pilih linear ya, pilih linear ya, kita reset dulu ya. Ini targetnya Y, ini adalah variabel target, lalu di sini ada variabel X ya, variabel prediktor ya. Selanjutnya pertama-tama statistik kita lihat ini, klik ya centang estimasi dan model fit. Mungkin kalau mau tahu rataan standar deviasi bisa kita klik deskriptif ya. Terus untuk Durbin Watson ya nanti diperlukan juga dalam melihat autokorelasi, meskipun sebenarnya untuk data cross section itu tidak perlu ya. Autokorelasi bisa digunakan untuk data yang bersifat time series ya, misalnya saham tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya, sudah dibahas di pendahuluan di atas ya. Untuk plot ini kita ingin melihat multikolinearitas ya, heteroskedastisitas ya. Nanti kita coba plot ini, yang Y ini S resid ya, S resid, dan yang X ini Z prediction ya. Ini ada histogram diperlukan ya untuk melihat heterokedastisitas. Selanjutnya save ini perlu unstandardized ya. Terus udah itu aja saya pikir. Continue ya. Nah, ini hasilnya ya. Di sini hasilnya adalah korelasinya ya. Tingkat pendidikan dengan X1 dengan X2 motivasi 0,2, X2 dengan X1 0,2 juga ya. Terus X1 dengan Y 0,3, X2 dengan Y 0,1. Ini kelihatannya kecil ya korelasinya. Oke. Kita kembali ke slide uji normalitas dulu ya. Uji normalitas, kita lihat tabel outputnya dulu ya. Kita lihat grafiknya ya. Secara grafik ini ya, secara grafik ini titik tengahnya di 0 ya. Sebenarnya ini sudah bisa dikatakan normal ya. Nah, tapi supaya kita lebih yakin, kita bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan melakukan Kolmogorov-Smirnov test ya. Nah, ini analyze ya, klik non parametric test, legacy, terus one sample Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini gunanya yang residual ini nanti kita mau uji di sini ya. Lalu kita klik saja ya. Nah, ini ya hasilnya ya.
n-var-nya kebetulan sudah disalin di sini ya, 0,71 ya, 0,071 nih. Nah, ini ya, terus kita salin ya, kita copy di sini, kita copy saja ya, misalnya ini copy saja. Langsung nih, nah ya, ini kebetulan sudah sama ya, jadi nggak perlu copy nih. Nah, syaratnya adalah ketika asimtotik signifikansi asimsiknya itu lebih besar daripada 0, ini ya teman-teman ya, nih 0,07 itu lebih besar daripada 0,05, berarti data sudah mengikuti distribusi normal. Ini sudah untuk meyakinkan saja ya dengan Kak Kolmogorov-Smirnov test. Meskipun demikian, kita bisa juga menggunakan chart ya, dengan diagram ini bisa juga. Oke. Selanjutnya tahap 2 kita kedastisitas ya. Kedastisitas ya. Jadi ini targetnya adalah data homogen ya. Caranya adalah nanti kita akan melihat ya di sini nih output ya di koefisiennya. Nah, di sini ada di koefisien, tabel koefisien. Nah, ini tinggal di copy saja ya tabel koefisien. Ya, sebentar. Ini tadi ada yang kurang nih kelihatannya nih. Ini nih, ini kolinearitas ya, harus dicenteng dulu. Nah, ini kolinearitas diagnostik. Nah, ini perlu. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan ini ya, nilai FIF-nya ini. Nah, jadi kalau mau di copy, tinggal copy saja nih ya. Terus ini. Nah, ya. Nih, sama ya. Oke, syaratnya adalah ya, algoritmanya untuk multikolinearitas nilai toleransi besar 0,1 dan nilai FIF 10, kecil 10. Nih kelihatan nilai toleransinya lebih 0,9 di atas 0,1 ya. Terus FIF-nya cuma 1 ya, kecil 10. Jadi terpenuhi ya, tidak terjadi multikolinearitas. Nah, untuk selanjutnya adalah ingin melihat heteroskedastisitas ya. Kita lihat tabel grafiknya. Nah, secara grafik ini terjadi heteroskedastisitas nih ya, karena terjadi semacam kesengajaan ya, atau kalau kita perhatikan ya, perhatikan koordinat X dan Y pada titik 2 data, ada pola berarti heteroskedastisitas. Ini ada pola ya, ketika nilainya 2 nih 2, 3, 3 ini. Jadi ini kalau tidak ada pola dia acak-acakan ya, nggak stabil, kadang 2 tapi ini 3 dan ini terjadi heteroskedastisitas. Nah, ini tidak saya bahas nanti bagaimana cara mengobatinya ya. Ini bisa dengan cara nanti kita bikin unstandardized lagi, kita berikan operator nilai absolut ya, nanti variabel X-nya memprediksi variabel Y baru ya, unstandardized ya, yang baru yang sudah dimodifikasi. Ini kita bahas ya, tetapi ini sudah tahu ya tata caranya. Oke. Selanjutnya untuk autokorelasi ya. Untuk autokorelasi bisa dilihat model summary ya. Di sini model summary ya, di Durbin Watson ya. Durbin Watson ya. Autokorelasi ya. Ini bisa juga dengan apa namanya? Melihat ya. Sebenarnya bisa dengan histografik ya, tetapi untuk lebih meyakinkan dengan Durbin Watson ya. Rule-nya ini seperti ini ya. Jika Durbin Watson hitung ya, yaitu ini 1,789 ini ya,
lebih kecil dari tabel ya, Durbin Lower atau Durbin Watson hitung ya, 1, ini lebih besar dari 4 min DL ya. Nah, caranya seperti ini ya. Di sini variabel bebasnya adalah ada 2 ya. Tadi variabel bebasnya itu ini ya, teman-teman nih. Tingkat pendidikan ya, X2 motivasi dan motivasi terhadap kinerja, berarti variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1 ya. Clear sampai sini ya. XK sama dengan 2, alfanya 5%, DL-nya kita lihat, dibuka tabel DL ya, tabel DL bisa di download ya. Nah, ini kebetulan sudah saya download ya. Kita lihat ini nilainya K2 ya. K2 dengan sampel 50 ya. Didapat DL-nya lowernya 1,4 dan DU-nya 1,6. Tinggal kita masukkan saja ya di sini. DL-nya 1,4 ya, DU-nya 1,6. Nah, kita masukkan jika 1,7 kecil 1,4, nah ini sudah false ya. 1,7 kan tidak lebih kecil, berarti ini false. Nah, ini sudah nggak terpenuhi, terdapat kotoran. Yang kedua, else jika DU-nya berapa? DU-nya 1,6, kecil 1,7 ya. Dan ini juga kecil 4 min 1,6, nih 4 min 2 aja sudah 3 ya. Ini terpenuhi ya. Maka true ya. Ini sudah memenuhi syarat bahwasanya data tidak terdapat autokorelasi. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis ya. Tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja. Kita akan menguji hipotesis parsial dulu ya. Yang pertama adalah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kinerja. Yang kedua, tidak terdapat pengaruh motivasi terhadap kinerja. Oke. Kita lihat ya. Nah, di sini dari uji hipotesis parsial ini kita melihat dengan signifikansi saja ya. Syaratnya adalah jika signifikansi lebih besar kecil 0,05 maka X berpengaruh. Kita perhatikan pada variabel X1 tingkat pendidikan ini 0,012 yang artinya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan yang X2 ini 0,6 ya. Tidak lebih kecil daripada 0,05. Berarti ini tidak terpenuhi. Berarti kalau kita urai ya, signifikansi dari Oke. Ya, jadi signifikansi X1 0,012 kecil 0,05 true ya, berarti berpengaruh ya. Yang X2 motivasi 0,609 kecil 0, tidak false ya, maka tidak berpengaruh. Jadi kesimpulannya untuk uji parsial ini adalah tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kinerja ya, ini ada kinerja, sedangkan yang motivasi tidak. Oke. Selanjutnya kita uji hipotesis simultan, apakah terdapat pengaruh ya tingkat pendidikan dan motivasi secara bersama-sama terhadap kinerja. Nah, untuk itu kita melihat tabel F ya, teman-teman. Ya, tabel F ya. Tabel F ini ANOVA ya. Tabel ANOVA ini yang kita lihat ya. Jadi ini kita copy saja ya. Kita paste di sini ya. Nah, ya. Kebetulan ini sudah dipaste ya. Di sini signifikansinya ya 0,023 ya, 0,023. Syaratnya adalah jika signifikansi kecil 0,05 ya, maka X1 dan X2 berpengaruh secara simultan. Kita masukkan saja 0,023 itu 0,02 lebih kecil daripada 0,05 true, maka tingkat pendidikan dan motivasi berpengaruh secara simultan bersama-sama terhadap kinerja. Oke ya teman-teman ya. Nah,
Selanjutnya dari sini kita sudah menghasilkan, ini sudah teruji. Selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan regresi ini ya. Nah, nanti kita akan coba juga misalnya dengan Excel ya. Oke. Untuk Excel kita tinggal buka saja ya, new Excel ya. Lalu nah ini kebetulan sudah ada datanya nih, belum ya. Jadi kita ambil datanya, misalnya kita ambil datanya dari sini aja ya, dari sini. Ada 50 data ya, tingkat pendidikan dan motivasi terhadap kinerja. Nah, ini kita langsung aja. Ini X1 tingkat pendidikan ya. X2 motivasi dan Y kinerja ya. Oke. Kinerja sudah. Nah, tingkat pendidikan udah S1 ya. Yuk kita coba kalau dengan Excel ya. Nah, ini caranya kalau teman-teman belum ada data toolpacks ya, bisa ke option add-in, lalu go sini pilih yang analisis toolpack ya. Kalau sudah berarti kita tinggal mengaktifkan saja regression ya. Tutup dulu. Regression udah oke ya. Oke, nah ya sudah jadi ya. Nah, nanti teman-teman bisa teliti sendiri ya, tapi kalau mengambil persamaannya ini didapat ya. Nih persamaannya. Nah, coba kita samakan ya. Nah, ini persamaannya. Kita bandingkan dengan yang di Excel. Ini 31,053 ini kan. Oke. Ini hasilnya. Nah, ya. Ini yang versi Excel dan ini versi 0,53. Wah, ini belum ada di 0, berapa di sini. Yang versi ini versi SPS 0,86 ya, di sini 0,86. Nah, ya. Sama ya. Ternyata nggak jauh beda ya antara Excel dengan ini. Nanti kalau sudah dapat persamaan regresi, kita bisa lanjutkan untuk membangun sebuah machine learning ya, dengan cara memasukkan persamaan ini dengan menggunakan data text. Tapi ini untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan coba dengan beberapa aplikasi selain Excel dan dengan SPSS ya. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Salam belajar.